Shalom semua sahabat-sahabat saya dimanapun Anda bisa mendengarkan firman Tuhan melalui program kita, yaitu dalam program Firman Allah yang Hidup. Pada kesempatan kali ini saya sementara berada di tengah-tengah kota Sidoarjo. Jadi Kabupaten Sidoarjo itu mempunyai alun-alun yang cukup luas, saudaraku, sekitar 4-5 hektar. Lalu di tengah-tengahnya banyak sekali taman-taman yang kita bisa menikmatinya. Lalu juga banyak pohon-pohon besar seperti pohon di belakang saya, sehingga saya bisa berteduh. Ya, di sebelah kiri saya ada jalan besar yang menghubungkan antara Sidoarjo dengan Surabaya. Puji Tuhan. Melalui kesempatan kali ini saya mau berbagi sesuatu kepada setiap Anda tentang bagaimana kuasa di dalam bertahan. Dalam kehidupan Anda dan saya, selalu saja kita mengalami situasi, kondisi yang sepertinya bagi manusia daging kita sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang menyakitkan mungkin saudaraku. Tapi bagaimana sikap kita hari ini? Saya percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan rohnya bagi Anda dan saya untuk bertahan, melewati apapun, melewati situasi, kondisi lembah sedalam apapun. Ketika ada Tuhan di dalamnya, maka Anda dan saya akan mendapatkan kekuatan yang baru. Hal itu pun yang dialami oleh seorang rasul yang bernama Paulus dalam perjalanannya, bagaimana yang diberitakan bukan dirinya, tapi yang dia beritakan adalah Yesus Kristus adalah Tuhan, supaya semua orang yang percaya kepadanya itu memperoleh kehidupan, memperoleh keselamatan. Apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, mengacu kepada ayatnya yang kelima, Alkitab berkata begini, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Paulus mengatakan bahwa apa yang dia beritakan bukan tentang pertobatannya, bukan tentang kisah hidupnya, bukan tentang bagaimana perjalanannya ketika dia melayani, bukan demikian. Tapi yang dia sampaikan adalah bagaimana Yesus Kristus itu adalah Tuhan, supaya semua orang itu bisa mengenal Dia, percaya kepadanya, sehingga bukan kebinasaan yang didapatkan, tapi keselamatan itu yang didapatkan, yang diraih masing-masing pribadi. Nah, di tengah-tengah pelayanannya tentunya semua kita tidak asing dengan kisahnya, bagaimana dia banyak kali mengalami deraan, mengalami siksaan, mengalami satu himpitan. Tapi yang menarik sekali bahwa di tengah-tengah kondisi seperti itu, dia tidak patah arang. Dia tidak meninggalkan pelayanan, tapi justru dia katakan dalam segala sesuatunya kuasa Tuhan semakin nyata dalam kehidupan rasul yang bernama Paulus. Karena dia tahu apa yang dia beritakan itu adalah kabar kesukaan, kabar keselamatan, kabar gembira bagi semua manusia yang mengimani, yang percaya bahwa sesungguhnya manusia yang jatuh ke dalam dosa, dia mendapat akses untuk menerima keselamatan ketika percaya kepada pribadi Yesus. Kalau Anda perhatikan ayatnya yang ke-6 ya, dari pasal yang sama. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangmu bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi apa yang menjadi kekuatan buat Paulus adalah ketika dia memberitakan kabar baik, ketika dia memberitakan tentang pribadi Yesus, sesungguhnya inilah yang membuat hatinya semakin dimampukan, semakin dikuatkan. Ada kemuliaan yang besar, ada kemuliaan yang tidak bisa terukur dengan apapun yang akan diberikan Allah bagi orang-orang yang melayani, bagi pribadi-pribadi yang terjun di dalam bendang pekerjaan Tuhan. Ya, lewat apapun yang Anda lakukan. Mungkin kau berkata, engkau bukan seorang pendeta, saudaraku ya. Mungkin kau jemaat biasa. Siapapun kita, ya Tuhan tidak melihat status kita, posisi kita di gereja sebagai apa. Yang pasti Tuhan melihat hati Anda dan saya. Ketika hatimu tertuju kepada Tuhan, ketika ada orang-orang yang benar-benar giat bekerja bagi Tuhan sesuai dengan karunia yang Allah percayakan dalam kehidupannya, dengan semua hal yang dia lakukan, dan tujuannya satu, hanya untuk kesenangan Tuhan saja, maka setiap Anda dan saya akan mendapatkan, Alkitab katakan, mendapat kehidupan, mendapat kemuliaan yang besar, yang bersumber daripada Tuhan. Bagaimana sesungguhnya melayani Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa, spesial buat kita. Sesungguhnya dia bilang bahwa aku datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani,
Tapi hadirnya Yesus, dia datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya. Dan hal ini pun seringkali saya sampaikan di beberapa episode yang sebelumnya. Ketahuilah saudaraku, bahwa sesungguhnya setiap kita dimampukan oleh Allah untuk melewati semua hal dalam kehidupan Anda dan saya. Inilah yang menjadi kekuatan kita, mengacu kepada ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Berulang-ulang saya sampaikan bahwa manusia sangat terbatas. Kemampuan kita sangat terbatas, keahlian kita sangat terbatas, bahkan semua talenta kita pun sangat terbatas, saudaraku. Tapi izinkan saya katakan, ketika Anda tinggal di dalam Tuhan yang tidak terbatas itu, maka kekuatan kita datang bukan dari diri kita, tapi kekuatanmu datang dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan Anda dan saya. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, dia katakan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah bersumber dari pada Allah itu menjadi bagian di dalam kehidupannya, di dalam semua pelayanannya. Kalau Anda lihat di sana, apa yang dialami sesungguhnya? Dari tadi saya sudah sampaikan bahwa ada kekuatan, ada kemuliaan, ada semangat. Ternyata yang dialami adalah, kalau Anda perhatikan ayat yang ke-8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayatnya yang ke-10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Menjadi seorang pelayan, saudaraku yang saya kasihi, biar setiap Anda dan saya semakin habis di hadapan Tuhan. Artinya, segala ego kita semakin habis, keakuan kita semakin habis, kesombongan kita semakin habis. Semua hal yang dapat kita banggakan, kita semakin habis, dan Tuhan semakin besar bagi setiap kita. Harusnya ketika kita semakin lama melayani, kiranya karakter Tuhan nyata bagi setiap Anda dan saya. Tentunya bagian firman Allah ini mengajari kepada kita untuk Anda dan saya benar-benar mengosongkan hidup kita, dan Dia hadir bagi setiap Anda dan saya. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus? Dia ditindas tetapi tidak terjepit. Artinya dia bisa berkata bahwa di tengah-tengah penindasan sekalipun dia ada kekuatan untuk bertahan. Kami habis akal, namun kami tidak putus asa. Kenapa orang begitu antusias melayani? Padahal dia pengalamannya sungguh luar biasa, ya, yang dia keadaan yang sukar, menderita dan sebagainya, saudaraku. Tentunya hal demikian tidak mudah buat kita lewati. Tapi mengapa dia katakan aku tidak putus asa? Ternyata ada kekuatan Tuhan, ya, ada hikmat Tuhan. Dan dia pandangannya bukan kepada hal-hal yang bersifat pendek, ya, bersifat tahun depan, bulan depan, bukan. Tapi pandangannya jauh ke depan, sampai kepada yang namanya kekekalan, kemuliaan yang besar yang Tuhan akan berikan dalam kehidupannya. Sehingga dia katakan bahwa aku tidak putus asa. Dia mengalami aniaya, ya benar saudaraku. Paulus pun mengalami aniaya sebagai pelayan Tuhan, sebagai seorang rasul. Dia pun melayani dan mengalami sebuah aniaya. Dia mengalami sebuah penindasan. Tapi dikatakan dalam semuanya itu sungguh bahwa dia mendapatkan anugerah Tuhan. Dia mendapatkan kekuatan. Dan dia merasa bahwa semangatnya semakin baru, kekuatannya semakin berlimpah-limpah. Yang menjadi sebuah pelajaran berarti bagi Anda dan saya hari ini, bahwa Tuhan mau supaya lewat keadaan sesulit apapun, sesukar apapun bagi setiap kita. Mungkin ada penindasan, mungkin juga ada aniaya, mungkin juga saya katakan ada situasi, kondisi yang menjepit kehidupan kita. Tapi dengar saudaraku, orang-orang yang tetap percaya kepada firman Allah, yang hidupnya, pandangannya diarahkan kepada sorga, orang itu mendapat kekuatan yang baru. Siapapun Anda akan menemukan kesukaan, menemukan kebahagiaan di dalam Anda dan saya melayani akan Tuhan. Karena kita percaya jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.